مرحبا يا رمضان مرحبا شهر صيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuku khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan masjid beserta jajaran pengurus imam masjid kita dan juga seluruh jamaah Bapak Ibu anak-anakku yang semoga Allah senantiasa melimpahi rahmatnya kepada kita semuanya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam kepada Rasulullah. Satu waktu ketika selesai dari perang Badar, Nabi berkumpul dengan sahabat dan ada ucapan Nabi yang mengatakan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ini pakai ismu tabdil, artinya yang paling. Jadi kata Nabi, kita baru saja pulang dari perang yang sangat kecil, asghar. Bukan shagir lagi, tapi asghar. Dan kita akan menuju pada peperangan yang sangat besar. Artinya pada saat itu, perang Badar itu dianggap oleh Nabi adalah perang yang sangat kecil. Padahal saat itu, pasukan yang dimiliki oleh Rasulullah itu cuma 300 bala tentara, dan sementara pasukan kafir musyrik itu ada hampir 1000, 3 kali lipat. Dan Nabi berdoa pada saat itu, ya Allah, andai kata kami kalah saat ini maka Islam selesai. Dan Allah turunkan para malaikat untuk membantu umat Islam. Tetapi setelah perang itu Nabi mengatakan kita baru saja pulang dari perang yang sangat kecil dan sebentar lagi kita akan menuju pada peperangan yang sangat besar. Lalu kemudian sahabat bertanya, ma jihadul akbar, apa perang yang sangat besar ya Rasulullah? Sebentar lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Jadi Ramadan ini dianggap oleh Nabi adalah perang yang sangat besar. Karena yang harus kita persiapkan bukan sekedar fisik saja saat itu. Yang kita harus persiapkan adalah rohani kita. Bagaimana hati kita menghadapi Ramadan. Bagaimana nafsu yang harus kita kendalikan di bulan suci Ramadan. Maka pada kesempatan yang sangat singkat ini kata Nabi ada 4. Arba'un man kunna fi haramallahu ta'ala 'alan nar wa 'asamahu minasyaitan. Ada 4 sikap, ada 4 perilaku yang apabila kamu dapat kendalikan maka haramallahu ta'ala 'alan nar, Allah haramkan kau tersentuh oleh api neraka. Wa asamahu minasyaiton, dan kau tidak akan tergoda oleh godaan syaitan. Jadi kalau sekedar fisik kita berperang fisabilillah, itu syaitan masih bisa masuk. Maka dalam perang Uhud pun sama kejadian ketika ada seseorang yang sudah tercabik-cabik badannya. Bahkan setiap orang yang melihat jasad tadi mengatakan huwa fil jannah. La, kata Nabi, huwa finnar. Dan ada lagi yang lewat mengatakan ya Rasulullah huwa fil jannah, la huwa finnar. Orang ini ada di surga. Tidak, kata Nabi, dia ada di dalam neraka. Bagaimana mungkin ya Rasulullah, dia berperang di jalan Allah, tetapi kenapa dia termasuk min ahlin nar, penduduk neraka? Coba kau buka baju perangnya. Ketika dibuka baju perangnya, ternyata dia tidak sanggup menahan diri untuk mengambil ghanimah yang belum sempat dibagikan dan dia sembunyikan di balik baju perangnya tadi. Bayangkan ini Pak.
Menahan diri itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat, yang kita dilatih setiap tahun untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita, jiwa kita. Maka siapa orang yang selamat nanti menghadap kepada Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang sudah dapat mengendalikan dirinya, irji', pulanglah kau ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka 4 hal ini yang harus kita perhatikan dalam menghadapi Ramadan, dan itu dapat kita kendalikan pasca daripada Ramadan. Yang pertama, siapa orang yang bisa selamat dari godaan syaitan dan tidak akan tersentuh oleh api neraka? Mammalaka nafsah hina yarqab. Orang yang bisa menahan diri ketika dalam keadaan senang. Jabatan merupakan kesenangan, kekayaan merupakan kesenangan, keberhasilan, kesuksesan itu membawa pada kesenangan. Maka yang bersifat dunia itu membawa manusia pada kesenangan. Tapi seringkali orang tidak bisa menahan diri, dan masuklah di situ ruang di mana setan bisa membuat dia menjadi orang yang jumawa, membuat dia menjadi orang yang sombong. Menahan diri ketika di dalam keadaan senang. Saya sering katakan di dalam satu majelis, ketika kita menjadi orang kaya, biasa saja, jangan terlalu kelihatan senang kita. Ketika jadi orang miskin, jangan kelihatan miskin, kelihatan Pak. Ya. Jadi orang miskin jangan kelihatan susahnya. Ya, ketika jadi orang kaya jangan kelihatan senangnya. Kita bisa bayangkan bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam, dunia semua diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Siapa yang bisa mengalahkan singgasana Sulaiman? Kekayaan Nabi Sulaiman tidak ada yang bisa melampaui. Bahkan Nabi Sulaiman minta kepada Allah agar diberikan kekuasaan kekayaan yang tidak ada tandingannya. Tetapi saat itu Nabi Sulaiman lupa ketika dia diberikan kenikmatan dunia oleh Allah. Dia diberikan, boleh dikatakan Nabi yang multi talenta adalah Sulaiman alaihissalam. Dia bisa bicara dengan binatang, paham bahasa binatang. Dia bisa memerintahkan jin. Tetapi dalam satu waktu ketika diceritakan oleh Rasulullah, laqad hamalat Sulaimana ibna Daud ar-rih, telah mengendalai Sulaiman bin Daud angin, wa huwa muttaqi. Dan saat dia mengendarai angin, dia bersandar di angin. Fa'ajab, dia timbul rasa ujub pada dirinya. Dia merasa heran dengan kemampuan dirinya. Kok Nabi yang diberikan kekayaan yang tidak ada tandingannya cuma aku? Kok Nabi yang bisa diberikan kesempatan memahami bahasa binatang cuma aku? Kok Nabi yang bisa menaklukkan para jin cuma aku? Ketika dia tidak bisa menahan diri dalam kesenangannya, dan dia bersandar di angin, wahtala, timbullah kesombongan pada Nabi Sulaiman, faturiha alal adid, Allah jatuhkan Nabi Sulaiman saat itu. Boleh dikatakan manusia yang bisa terbang pada zaman sampai akhir zaman adalah Sulaiman. Dia bisa mengendarai angin, tapi ketika dia merasa ujub, dia merasa sombong, dia tidak bisa menahan diri dalam kesenangannya, faturiha, Allah jatuhkan. Dan sejak saat itu Nabi Sulaiman tidak diperkenankan lagi untuk mengendarai angin. Makanya Nabi Sulaiman belajar kepada Allah, ya Allah, ajarkan kepada aku bagaimana aku bisa mensyukuri kesenangan yang kau berikan kepada aku, kenikmatan yang kau berikan kepada aku. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ini beda Pak dengan Nabi Daud. Kalau Nabi Daud dia minta kepada Allah, ya Allah, bagaimana aku bisa bersyukur dengan kenikmatan yang kau berikan, sementara bersyukur saja sudah merupakan nikmat darimu. Bagaimana aku bisa bersyukur kepada engkau dengan kenikmatan yang kau berikan, sementara bersyukur saja sudah merupakan nikmat. Jadi kita belum sampai pada tahap syukur. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, Allah sudah memberikan saya jabatan, Allah memberikan saya kekuasaan, Allah memberikan saya kekayaan. Ucapan alhamdulillah itu belum merupakan syukur. Karena ketika Anda bisa mengucapkan hamdalah, alhamdulillah dengan kenikmatan yang Allah berikan, itu adalah kenikmatan yang Allah kasih. Karena wa qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Sangat sedikit. Maka bersyukurlah kita. Sampai malam yang keempat ini kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan bisa ibadah, kenikmatan bisa berpuasa, kenikmatan bisa sholat berjamaah. Ketika kita diberikan kenikmatan,
kita harus menahan diri. Jangan berlebih-lebihan dengan kenikmatan yang kita dapatkan. Wa kullu dzu ni'matin mahsudun. Setiap kenikmatan yang kita dapatkan pasti ada orang yang hasud. Pasti ada orang yang dengki. Jangan bikin orang dengki ketika kita mendapatkan kenikmatan. Bayangkan Pak, gaji direktur Pertamina itu luar biasa Pak. Tapi ketika dia tidak bisa menahan diri, Allah hinakan dengan sehina-hinanya. Ini yang kita khawatirkan. Kita bisa mengendalikan diri di dalam bulan suci Ramadan. Semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman. Haza min fadli Rabbi. Inilah karunia yang Allah berikan. Liyabluwani a'ashkuru am akfur. Sebagai ujian buat aku. Apakah aku bisa bersyukur atau menjadi kufur terhadap nikmat Allah. Maka bagaimana bersyukur kepada Allah dengan segala kenikmatan. Wa an a'mala salihan tardah. Hendaklah kita beramal dengan amal soleh yang Allah redha dengan amal ibadah kita. Ini pun sama Pak. Seperti yang diucapkan oleh Nabi Musa. Ya Allah, nas'aluka ridhoka. Ya Allah, aku minta redha-Mu. Allah katakan kau tidak akan sanggup mendapatkan ridhoku Musa. Tapi aku ingin mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Berikanlah bagaimana cara mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Kau tidak akan mampu Musa. Tapi terus merengek Musa minta ridhonya Allah. Allah katakan baik Musa. Kalau kau ingin mendapatkan ridhoku, maka kau harus redha dengan semua ketetapan dan takdir yang kutetapkan kepada dirimu. Ketika Allah miskinkan kita, ketika Allah berikan bala ujian kepada kita, kita redha, maka Allah pun akan redha. Maka ini doa yang sering kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan, kesenangan di dunia. Apa kesenangan di dunia? Bukan berupa materi, bukan berupa kekayaan, bukan berupa jabatan. Tapi kesenangan di dunia adalah bil ilmi wal ibadah. Kenikmatan dunia, kebahagiaan dunia adalah Anda bisa ibadah. Anda punya ilmu. Anda ngaji, Anda mendapatkan ilmu. Bagaimana kekuasaan, kenikmatan, kekayaan. Dengan ilmu Anda akan bisa menjaga dan Anda tidak sampai berlebih-lebihan dengan kenikmatan yang Allah berikan. Banyak Pak orang yang diberikan oleh Allah kekayaan dan ilmu. Inilah yang dikatakan abdun radaqahullahu malan wa ilman bi afdalil manadil. Orang yang diberikan kekayaan dan ilmu, maka orang ini adalah sebaik-baik kedudukan diberikan ilmu oleh Allah. Maka orang ini masih sama dengan kedudukan yang pertama. Tapi yang paling bahaya adalah abdun radaqahullahu malan wala ilman bi akhbasil manadil. Siapa orang yang paling rendah kedudukannya di dunia ini tidak mendapatkan kebahagiaan adalah orang yang diberikan Allah harta tanpa ilmu. Karena dia akan terpleset, dia tergelincir, dia tidak punya ilmu. Karena dia hanya mempunyai harta saja. Nah, kita minta lagi kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kepada aku kebahagiaan di akhirat. Mufassir mengatakan kebahagiaan akhirat adalah birridha wal jannah. Dengan ridha dan surga, itulah kenikmatan akhirat. Keselamatan akhirat, kebahagiaan akhirat ketika Anda mendapatkan ridha Allah dan Anda mendapatkan surganya Allah. Ini yang kita baca di bulan Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah. Itulah kebahagiaan akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, saya dikasih waktu 20 menit. Boleh diteruskan? Boleh, nggak apa-apa ya. Karena ada 4 Pak. Ya. Yang kedua kata Nabi, orang yang tidak akan tergoda oleh godaan setan dan tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang pertama menahan diri ketika dalam keadaan senang. Yang kedua malakan nafsahu hina yarhab. Orang yang bisa menahan diri ketika dalam keadaan takut. Saking takutnya Pak. Kita sekarang ngisi bensin Pak, bukan lagi di Pertamina Pak. Kita berebut ngisi bensin di mana? Di Shell, di apa? Takut kita. Jadi ketakutan itu adalah ujian dari Allah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Pasti kalian akan aku uji dengan rasa takut. Dengan rasa lapar, wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan intinya berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kalau yang pertama tadi, bagaimana inti daripada kenikmatan Anda bisa menahan diri ketika dalam keadaan senang adalah syukur.
Dan bagaimana ketika Anda diberikan rasa takut oleh Allah. Takut tidak bisa menyekolahkan anak. Pensiun, takut tidak bisa membiayai hidup buat keluarga. Rasa takut itu tidak akan pernah habis. Maka wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Karena pasti fa inna ma'al usri, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Maka Nabi adalah orang yang paling bisa menahan diri ketika dalam keadaan senang. Pada saat Fathul Mekah, Nabi menahan diri. Dia bisa membebaskan kota Mekah dari cengkraman kejahiliahan dan kemusyrikan. Dan bagaimana Rasulullah mengatakan, masukkan pedang dalam sarungnya. Jangan bakar rumah, jangan sakiti anak-anak, jangan bunuh wanita. Hari ini pertolongan Allah sudah datang, kita bisa meraih kemenangan. Maka saat itu ada kalimat Nabi yang mengatakan, hadal yaum laisa yaumul malhamah. Hari ini bukan hari pembantaian. Dulu kalian bantai kami, dulu kalian usir kami dari kota tempat kelahiran kami. Sekarang kami kembali ke kota ini. Dan hari ini adalah hari kasih sayang. Silakan wa antumut tulak, kalian bebas semuanya. Nabi bisa menahan diri dalam keadaan senang. Dalam keadaan takut Nabi diusir, tetap innallaha ma'ana, Allah bersama kami. Begitu juga kita di negeri kita ini Pak. Rasa takut ini luar biasa yang kita hadapi ke depan. Kita bagaimana melihat betapa rusaknya pemimpin-pemimpin yang ada di negeri ini. Yang semakin hari yang kita harapkan semakin jauh. Kita lihat bagaimana perbuatan-perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang pemimpin itu dilakukan. Tapi yakinlah Allah ada bersama kita. Rasa takut itu dapat kita kendalikan. Setiap manusia punya rasa takut. Dan sekali lagi, orang yang tidak akan tergoda oleh godaan setan adalah orang yang bisa menahan diri dalam keadaan takut. Yang ketiga, yang akan selamat dan tidak akan tergoda oleh godaan setan, malaka nafsahu hina yastahi. Orang yang bisa menahan diri ketika punya cita-cita. Begitu banyak cita-cita yang kita inginkan. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Tapi ingat, apa yang kau minta kepada Allah, Allah tidak memberikan saat kau minta, tapi Allah memberikan saat kau sudah siap dengan apa yang sudah Allah akan berikan. Kita seringkali minta kepada Allah, ya Allah, hari ini berikan kepada kami ya Allah kesempatan untuk berangkat ibadah haji. Cita-cita yang harus kita bisa kendalikan. Allah katakan belum siap. Hatimu masih belum benar. Hatimu masih belum lurus. Nanti saatnya ketika cita-cita yang kau inginkan, aku akan berikan saat kau sudah siap dengan apa yang kau inginkan. Ini yang seringkali kita lupa. Ya, menahan diri ketika punya cita-cita. Seringkali kita melakukan kezaliman untuk meraih cita-cita kita. Maka bermusyawarahlah kepada yang punya waktu di depan. Karena cita-cita itu bukan hari ini. Cita-cita itu bukan di belakang. Cita-cita itu ada di depan. Siapa yang punya waktu di depan adalah Allah. Apakah yang kita akan raih menjadi kebaikan buat kita? Tanyalah kepada yang punya waktu. Allah yang punya waktu. 1 jam, 2 jam, besok, lusa, tahun depan. Apa yang kita cita-citakan, minta kepada yang punya waktu. Kita nggak bisa mengendalikan waktu. Dan yang terakhir, orang yang bisa selamat. Tidak akan tergoda oleh godaan setan dan tidak akan tersentuh oleh api neraka. Malaka nafsahu hina yaktob. Bisa menahan diri ketika dalam keadaan marah. Ini yang paling susah. Yang sulit kita kendalikan. Perut kosong Pak. Lagi puasa. Naik motor sama anak kuda disalib. Waduh, itu nahan marah luar biasa. Kita merasa orang tua yang harus patut dihormati, dimuliakan. Ya. Tapi kita nggak bisa menahan diri. Bagaimana Rasulullah pandai sekali menahan diri dalam keadaan marah. Dilemparin batu di Taif, Pak. Tangan Nabi sebelah menutup wajahnya. Dan malaikat Jabal yang mengapit gunung Taif tadi mengatakan, Istadin ya Muhammad, izinkan aku Muhammad. Sa'arfa hadzal jabalain. 2 gunung ini akan saya angkat. Saya akan binasakan semua yang menyakiti kamu. Tapi Nabi dalam keadaan demikian, dia bisa menahan diri. Jangan kau binasakan mereka. Mereka adalah umatku. Kalau bapak-bapak mereka tidak mau beriman, aku berharap dari tulang sulbi mereka akan lahir manusia-manusia yang beriman. Didoakan oleh Nabi, Allahumma hdil qaum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah
kepada kaum saya. Dia tidak tahu saya Nabi. Kalau dia tahu saya Nabi, tidak mungkin dia akan menyakiti saya. Inilah Muhammad Rasulullah SAW yang pandai menahan diri ketika dalam keadaan marah. Setan marah Pak ketika Adam diciptakan. Dia tidak sanggup menahan emosinya, marahnya. Makhluk yang pertama kali menggunakan nalarnya, akalnya adalah setan. Sampai wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ada kalimat aba, dia merasa enggan, dia merasa marah, wastakbar, dan dia merasa sombong. Khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin. Aku diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Unsur api lebih tinggi daripada unsur tanah. Itu makhluk yang pertama kali menggunakan nalarnya adalah setan. Dia marah ketika disuruh sujud kepada Adam. Akhirnya dia terusir dari surga karena tidak bisa menahan emosi dan marahnya. Di bulan Ramadan 4 hal ini kita dididik. Makanya nanti kalau Bapak pulang, ya, Bapak sampai di rumah, ngelihat dompet Bapak ada uang 1 juta hilang, jangan marah. Kita tanya, ini siapa yang ngambil uang saya? Istri saya tadi buat beli ini, buat alhamdulillah. Bulan Ramadan, nanti selesai Ramadan hitung-hitungannya ya. Bisa menahan diri dalam keadaan marah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan mohon izin saya tidak bisa ngikutin tarawih karena masih ada tugas lagi yang harus saya jalani. Sekali lagi usi nafsi wa iyyakum bittaqullah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.